Bismillahirrahmanirrahim. Allah Ta'ala menyebutkan kisah hambanya, Rasulnya, kekasihnya, imam bagi orang-orang yang lurus serta bapak para nabi, Ibrahim alaihi salatu wassalam, bahwasanya ia telah membangun Baitul Atiq atau Ka'bah yang merupakan masjid pertama yang dibangun di muka bumi ini, yang digunakan untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala telah menentukan tempatnya, yakni dia telah membimbing dan menunjukkan letaknya kepada Ibrahim. Telah kami riwayatkan dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib dan lainnya bahwasanya Allah Ta'ala telah membimbing Ibrahim dengan wahyu yang berasal darinya. Telah kami sebutkan berkaitan dengan permulaan penciptaan langit, bahwasanya Ka'bah berhadapan langsung dengan Baitul Ma'mur. Sekiranya Baitul Ma'mur jatuh, niscaya akan mengenai tepat di atas Ka'bah. Demikian halnya dengan tempat-tempat peribadatan yang ada di ketujuh langit. Sebagaimana yang diungkapkan oleh sebagian salaf, bahwasanya setiap langit terdapat sebuah rumah yang digunakan untuk beribadah kepada Allah oleh setiap penghuni langit itu. Bentuknya seperti Ka'bah yang digunakan oleh penduduk bumi untuk beribadah kepada Allah. Allah Ta'ala memerintahkan Ibrahim untuk membangun sebuah rumah yang digunakan penduduk bumi untuk beribadah kepada Allah, sebagaimana halnya tempat ibadah yang digunakan oleh para malaikat untuk beribadah kepada Allah di langit. Allah Ta'ala menunjukkan tempat yang akan digunakan untuk membangun rumah tersebut yang telah disiapkan sejak penciptaan langit dan bumi. Tidak tertera dalam hadis yang sahih dari Rasulullah yang menunjukkan bahwa Baitul Atiq telah dibangun sebelum masa Ibrahim Al-Khalil. Adapun bagi orang-orang yang berpegang pada pendapat bahwa Baitullah telah dibangun sebelum masa Ibrahim dengan berdasar pada ayat Makanul Bait atau di tempat Baitullah, maka sesungguhnya dalil tersebut tidaklah kuat dan zahir. Sebab yang dimaksud oleh ayat di atas bahwasanya tempat Baitullah tersebut telah ditentukan berdasarkan ilmu Allah Ta'ala, telah menjadikan ketentuannya tempat diagungkan oleh para nabi sejak Nabi Adam hingga masa Ibrahim. Telah disebutkan bahwa Adam membuat kubah di tempat tersebut. Para malaikat berkata kepadanya, "Kami telah melaksanakan tawaf mengelilingi Baitullah sebelummu." Bahtera Nuh mengelilingi Baitullah selama 40 hari dan lain sebagainya. Namun semua kabar tersebut berasal dari Bani Israel. Telah kita tetapkan bahwa semua kabar dari Bani Israel tidak dapat kita percaya atau kita dustakan, maka kita tidak dapat menjadikannya hujah. Namun bila kabar tersebut bertentangan dengan kebenaran, maka hal tersebut tertolak. Dahulu batu yang menempel di Baitullah itu terletak di dinding Ka'bah. Hal ini terus berlanjut hingga masa Umar bin Khattab. Pada masa Umar, batu tersebut agak dimundurkan dari Ka'bah. Maksudnya adalah Hajar Aswad. Ya, Hajar Aswad, di mana batu itu diletakkan di dekat atau ditempelkan di Ka'bah. Umar bin Khattab alaihi salam mencoba mencermati hal tersebut. Banyak sekali ijtihadnya selaras dengan syariat, di antaranya ungkapan kepada Rasulullah, sekiranya makam Ibrahim dijadikan tempat sholat, maka Allah Ta'ala menurunkan ayat wattakhidhu mim maqami Ibrahim musholla, dan jadikanlah sebagian makam Ibrahim tempat sholat. Bekas kedua telapak kaki Ibrahim tetap masih membekas di atas batu tersebut hingga permulaan munculnya Islam. Abu Thalib mengatakan dalam qasidah lamiyah yang masyhur, dan bait yang berada di Mekah memiliki hak, sesungguhnya Allah tidak akan pernah lengah. Dan ketika orang-orang mengusap Hajar Aswad, baik di waktu pagi maupun di sore hari, dan bekas telapak kaki Ibrahim yang ada di atas batu pada kakinya tanpa beralaskan sandal, yakni kedua kakinya yang mulia menampak di atas batu yang membekas di atasnya, telapak kaki yang tidak beralas kaki. Oleh karenanya Allah berfirman, "Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan dasar-dasar Baitullah bersama Ismail." Intinya Ibrahim telah membangun masjid yang paling mulia di tempat yang paling mulia, di lembah yang tidak mempunyai tanaman-tanaman. Ia memohon barokah untuk keluarganya. Ia memohon agar mereka diberi rezeki berupa buah-buahan, meskipun sangat sulit mendapatkan air. Tidak ada pepohonan, pertanian maupun buah-buahan. Ia memohon agar tempat tersebut menjadi tempat yang mulia sekaligus aman. Ibrahim juga memohon kepada Allah agar diutus seorang Rasul dari kalangan mereka sendiri yang menggunakan bahasa mereka yang fasih dan indah, agar menjadi sempurna kenikmatan yang diberikan kepada mereka berupa kenikmatan dunia dan agama, kebahagiaan dunia dan akhirat.
Allah mengabulkan permohonannya. Allah mengutus seorang rasul kepada mereka. Dengannya Allah menutup para nabi dan rasul. Allah menyempurnakan agama baginya yang belum pernah diberikan kepada seorang pun sebelumnya. Dakwahnya bersifat universal bagi seluruh penduduk bumi yang mencakup seluruh suku, bahasa, dan sifat. Dakwahnya menyeluruh bagi setiap umat hingga akhir kiamat. Inilah salah satu keistimewaan Nabi ini dari sekian banyak Nabi Allah, karena kemuliaan dirinya, kesempurnaan risalah yang diemban, kemuliaan tempatnya, kefasihan bahasanya, kesempurnaan kasih sayangnya kepada umat, kelembutan dan kasih sayangnya, serta kebersihan sumber risalahnya. Oleh karena itu, Nabi Ibrahim berhak mendapatkan kemuliaan tersebut, sebab dialah yang membangun Ka'bah bagi seluruh penduduk bumi, di mana posisi Ka'bah tersebut persis menghadap Baitul Ma'mur yang berfungsi sebagai Ka'bah bagi penduduk langit ketujuh. Di tempat itulah ada 70.000 malaikat yang setiap masuk ke tempat tersebut untuk beribadah dan tidak kembali lagi hingga hari kiamat. Telah kami sebutkan dalam tafsiran surah Al-Baqarah tata cara Ibrahim membangun Ka'bah. Dalam pembahasan tersebut telah kami cantumkan berbagai atsar yang berkaitan dengannya. Wallahu a'lam. Di antaranya apa yang disebutkan oleh As-Suddi tatkala Allah memerintahkan Ibrahim dan Ismail membangun Ka'bah. Keduanya tidak mengetahui di mana tempatnya hingga akhirnya Allah mengirim angin yang bernama Al-Khujuj yang memiliki dua sayap yang berkepala seperti kepala ular. Angin tersebut menyapu menggunakan kedua sayapnya di daerah sekitar Ka'bah yang merupakan pondasi pertama. Keduanya mengikuti dan menggalinya hingga dapat meletakkan batu pondasi. Tatkala keduanya selesai membangun pondasi, maka setelah itu membangun tembok. Ibrahim berkata kepada Ismail, "Wahai nak, carikanlah batu yang paling bagus yang akan aku letakkan di sini." Ismail menjawab, "Wahai ayah, aku merasa malas dan capek." Ibrahim berkata, "Biar aku saja yang mencarinya." Lalu ia pun pergi untuk mencarinya. Lalu Jibril datang membawa batu hitam dari India. Sebelumnya batu tersebut putih permata. Adam membawanya ketika ia turun dari surga. Batu tersebut berubah menjadi hitam karena dosa manusia. Lalu Ismail datang dengan membawa sebuah batu, namun ia telah melihat batu di salah satu Ka'bah. Ia berkata, "Wahai ayah, siapakah yang membawa batu ini?" Ibrahim menjawab, "Yang membawa adalah lebih giat darimu." Keduanya melanjutkan untuk membangun Ka'bah. Seraya berkata, "Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim." Ibnu Abi Hatim menyebutkan bahwasanya Ibrahim membangun Ka'bah dari 5 gunung. Lalu Zulkarnain, penguasa bumi saat itu, melintasi mereka berdua di tengah membangun Ka'bah. Jadi ada suatu riwayat di mana Raja Zulkarnain itu pada zaman era Nabi Ibrahim. Seraya berkata, "Siapakah yang menyuruh kalian membangun ini?" Ibrahim menjawab, "Allah yang telah menyuruh kami." Ia berkata, "Apa yang dapat menguatkan atas apa yang kamu katakan?" Maka ada 5 batu besar sebagai penyangga yang mempersaksikan bahwa Ibrahim telah diperintahkan oleh Allah untuk membangun Ka'bah. Maka ia pun mempercayainya dan beriman kepadanya. Ar-Razi menyebutkan bahwasanya Zulkarnain ikut tawaf bersama Ibrahim di Ka'bah. Kondisi bangunan Ka'bah yang seperti dibangun oleh Ibrahim ini berlangsung lama, lalu dibangun oleh orang Quraisy. Mereka mengurangi bangunan Ka'bah itu dari dasar-dasar yang dibangun oleh Ibrahim di bagian selatan seperti yang ada saat ini. Dalam kitab As-Sahihaini disebutkan bahwasanya hadis Malik dari Ibnu Syihab dari Salim bahwasanya Abdullah bin Muhammad bin Abi Bakar mengabarkan dari Ibnu Umar dari Aisyah bahwasanya Rasulullah bersabda, "Tidakkah engkau tahu bahwa kaummu telah mengurangi bangunan Ka'bah yang telah dibuat oleh Ibrahim?" Aisyah menjawab, "Wahai Rasulullah, kenapa engkau tidak mengembalikannya lagi?" Beliau menjawab, "Sekiranya kaummu bukan baru saja meninggalkan kekafiran, niscaya aku akan melakukannya." Ibnu Jarir telah membangun Ka'bah sesuai dengan petunjuk Nabi sebagaimana yang telah diberitahukan oleh bibinya Aisyah kepada dirinya. Tatkala Al-Hajjaj membunuhnya di tahun 73 Hijriah, maka Al-Hajjaj mengirim sepucuk surat kepada Abdul Malik bin Marwan, khalifah saat itu, mengabarkan bahwa Ibnu Jubair melakukan hal ini atas dasar keinginannya sendiri. Maka khalifah pun memerintahkan untuk mengembalikan bangunan Ka'bah seperti sedia kala. Ia merobohkan tembok yang mengarah ke Syam dan menghancurkan batu yang ada di dalam Ka'bah. Ia juga meninggalkan pintu sebelah timur dan menutup secara keseluruhan pintu sebelah barat, sebagaimana yang kita saksikan seperti saat ini. Setelah diberitahukan kepada mereka, Ibnu Jarir melakukan hal tersebut berdasarkan petunjuk Aisyah, maka mereka menyesal atas apa yang telah mereka lakukan.
Ketika masa Al-Mahdi bin Al-Mansur, maka ia meminta pendapat Imam Malik bin Anas berkaitan dengan keinginannya untuk mengembalikannya seperti dibangun Ibnu Jubair. Maka Imam Malik berkata, aku khawatir bila para raja mempermainkan Ka'bah, yakni setiap kali ada seorang yang menjabat sebagai pemimpin, lantas membangun sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Oleh karenanya, hal tersebut tetap seperti itu hingga hari ini. Allah kemudian memuji Rasulullah terhadap hamba dan kekasihnya, yaitu Ibrahim. Setelah Ibrahim memenuhi perintah Allah, maka manusia menjadikannya pemimpin bagi mereka, yang mereka jadikan contoh serta berpegang teguh pada petunjuknya. Ibrahim alaihissalam memohon kepada Allah untuk menjadikan keimanan ini terus berkesinambungan dengan keberadaan dirinya, tetap eksis dalam anak keturunannya, serta tetap berlangsung selama sepeninggalnya. Maka Allah pun mengabulkan permohonan tersebut dan menyerahkan tali kepemimpinan kepadanya. Namun Allah mengecualikan bahwa orang-orang tidak akan menerima keimanan tersebut. Allah Ta'ala mengkhususkan keimanan tersebut bagi anak keturunannya yang berilmu dan mengamalkannya sebagaimana yang tertera dalam firman Allah, Quran Surat Al-Ankabut ayat 27. Setiap kitab yang diturunkan dari langit kepada seorang nabi setelah Nabi Ibrahim Al-Khalil, maka nabi tersebut adalah keturunannya. Ini merupakan kedudukan dan martabat yang tidak tertandingi karena telah lahir darinya dua anak laki-laki yang agung, yakni Ismail yang lahir dari Hajar dan Ishak yang lahir dari Syarah. Kemudian dari Ishak lahirlah Yakub, yaitu Israel, di mana seluruh Bani Israel dinisbatkan kepadanya. Dari kalangan mereka muncul sejumlah nabi yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali Zat yang telah mengutus mereka, yang telah menganugerahkan risalah kenabian kepada mereka, hingga diakhiri dengan Isa bin Maryam yang juga berasal dari kalangan Bani Israel. Adapun Ismail, maka seluruh kabilah bangsa Arab berasal darinya sebagaimana yang telah dijelaskan. Tidak ada seorang nabi yang berasal dari keturunannya selain penutup dari para nabi. Semua manusia akan merasa bangga akan keberadaannya baik di dunia maupun di akhirat. Dialah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Quraisy yang tinggal di Mekah kemudian pindah ke Madinah. Di dalam hadis disebutkan bahwasanya beliau memuji ayahnya Ibrahim dengan pujian yang sangat mulia, sebab sabda beliau di atas menunjukkan bahwa beliau adalah seuta-utamanya makhluk baik di dunia maupun di akhirat. Imam Bukhari berkata, Utsman bin Abi Syaibah telah menceritakan kepada kami, Jarir telah menceritakan kepada kami, Mansur al-Minhal dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas berkata, Rasulullah senantiasa memintakan perlindungan kepada Allah untuk Hasan wa Husain. Beliau bersabda, sesungguhnya bapak kalian berdua Ibrahim senantiasa memintakan perlindungan kepada Allah untuk Ismail dan Ishak. Aku berlindung dengan kalimat yang sempurna di setiap setan, binatang buas dan mata yang dengki. Firman Allah Ta'ala dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 260 menyebutkan para mufassirin telah menjelaskan bahwasannya sebab-sebab pertanyaan di atas bagaimana yang telah dijabarkan dalam beberapa kitab tafsir, bahwasanya Allah mengabulkan apa yang diminta oleh Ibrahim. Allah memerintahkannya untuk mengambil 4 ekor burung. Mereka bersilang pendapat berkenaan dengan burung tersebut. Allah Ta'ala memerintahkan untuk mencabik-cabik daging dan bulunya dan mencampurnya satu sama lain, kemudian membaginya menjadi beberapa bagian serta meletakkan beberapa bagian tersebut di beberapa bukit. Ibrahim melaksanakan perintah tersebut. Selanjutnya Allah memerintahkan Ibrahim untuk memanggil burung-burung tersebut dengan seizin Allah. Ketika Ibrahim memanggil burung itu, maka setiap bagian dari burung tersebut terbang menuju pasangannya dan setiap bulu akan berkumpul dengan yang lain sampai akhirnya setiap bagian tersebut berkumpul menjadi satu seperti sedia kala. Ibrahim mengamati kemahakuasaan Allah yang apabila menghendaki sesuatu cukup dengan ucapan kun, jadilah, maka jadilah ia. Burung-burung tersebut akan datang kepadanya dengan segera agar hal itu menjadi bukti yang nyata dan jelas melebihi datangnya burung tersebut dengan segera. Saat itu Ibrahim telah mengetahui dengan sebenar-benarnya kemahakuasaan Allah untuk menghidupkan orang yang telah mati. Namun ia ingin menyaksikannya dengan mata kepala sendiri sehingga pengetahuannya akan meningkat dari ilmu yakin menuju ainul yakin. Maka Allah mengabulkan permohonannya dan membuktikan angan-angannya. Firman Allah ini tercantum dalam Quran Surat Ali Imran ayat 65. Allah Ta'ala menjelaskan bahwasannya
Ibrahim berada di atas agama Allah yang hanif, yaitu keikhlasan yang menjauhi suatu yang batil dengan sengaja menuju suatu yang hak, yang mana hal itu bertentangan dengan keyakinan orang Yahudi, Nasrani, dan musyrik, sebagaimana yang tercantum dalam firman Allah Quran Surat Al-Baqarah ayat 130 sampai 141. Allah membersihkan kekasihnya Ibrahim dari tuduhan bahwa ia adalah seorang Yahudi dan Nasrani. Allah Ta'ala juga menjelaskan bahwasanya ia adalah seorang yang hanif dan muslim atau yang berserah diri kepada Allah dan bukan bagian dari orang yang musyrik. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman, Inna awwalan nasi bi Ibrahim alladzina taba'u. Sesungguhnya orang yang paling dekat kepada Ibrahim adalah orang-orang yang mengikutinya. Firman Allah Ta'ala wahadzan nabi, dan nabi ini yakni Muhammad, sebab Allah Ta'ala telah mensyariatkan agama yang hanif kepada beliau sebagaimana yang telah disyariatkan kepada kekasihnya Ibrahim. Bahkan Allah telah menyempurnakan syariat beliau dan mengaruniakan sesuatu yang belum pernah dianugerahkan kepada seorang nabi maupun rasul sebelum beliau. Imam Bukhari mengatakan Ibrahim bin Musa telah menceritakan kepada kami, Hisham telah menceritakan kepada kami, Muammar bin Ayyub dari Ikrimah dari Ibnu Abbas bahwasanya Nabi ketika melihat gambar-gambar yang ada di sebuah rumah, maka beliau tidak masuk ke dalamnya sehingga beliau memerintahkan untuk menghapusnya. Lalu gambar-gambar itu dihapus. Saat itu beliau melihat gambar Ibrahim dan Ismail memegang anak panah. Maka beliau bersabda, semoga Allah membinasakan mereka, orang jahiliyah. Demi Allah, Ibrahim dan Ismail tidak pernah mengadu nasib dengan kotak undian ini. Namun Imam Muslim telah tidak meriwayatkan hadis ini. Dalam sebagian lafaz Bukhari disebutkan, semoga Allah membinasakan orang jahiliyah. Sebenarnya mereka telah mengetahui bahwa sah kami, Ibrahim tidak pernah mengadu nasib seperti undian tersebut. Allah Ta'ala sangat mengharapkan Ibrahim, sebab ia berada di atas agama yang lurus dan jalan yang lurus pula. Ia telah menunaikan segala apa yang telah diperintahkan oleh Allah Ta'ala kepadanya. Allah pun memujinya berkaitan dengan hal itu dengan firman-Nya Quran Surat An-Najm ayat 37. Oleh karenanya Allah menjadikan sebagai Al-Khalil kekasih, sedangkan Al-Khullah artinya puncak dari kecintaan sebagaimana yang diungkapkan oleh seorang, aku benar-benar mencintai perjalanan rohku. Oleh karenanya dinamakanlah kekasih sebagai Al-Khalil. Demikianlah penutup para nabi dan penghulu para rasul. Muhammad pun mendapatkan kedudukan tersebut. Beliau juga bersabda dalam akhir khutbahnya, wahai manusia, sekiranya aku mengambil seorang muka bumi menjadi kekasihku, niscaya aku jadikan Abu Bakar sebagai kekasihku. Tetapi kalian telah ditemani kekasih Allah. Imam Bukhari telah meriwayatkan dalam kitab As-Sahih, Sulaiman bin Harb telah menceritakan kepada kami, Syu'bah telah menceritakan kepada kami dari Habib bin Sabit, dari Sa'id bin Jubair, dari Amr bin Maimun. Ia berkata, ketika Mu'adz tiba di Yaman, maka ia mengimani orang-orang yang pada sholat subuh dengan membaca Wattakhadallahu Ibrahim khalilan. Ibnu Mardawi berkata bahwasanya sejumlah sahabat Rasul menunggu kedatangan beliau. Lalu beliau keluar menemui mereka. Ketika beliau lebih dekat dengan mereka, maka beliau mendengar mereka berbincang-bincang. Salah satu dari mereka berujar, sungguh menakjubkan Allah Ta'ala mengambil salah seorang dari makhluknya menjadi kekasihnya, sebab Ibrahim adalah kekasihnya. Kemudian Allah Ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran berkaitan dengan Ibrahim yang disertai sanjungan serta pujian kepadanya. Ada yang mengatakan Ibrahim disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 35 kali. 15 diantaranya disebutkan dalam surat Al-Baqarah. Ibrahim adalah salah satu dari 5 ulul azmi yang disebutkan secara khusus di antara sekian banyak para nabi, yaitu tertera dalam Quran surat Al-Ahzab dan Quran surat Asy-Syura. Firman Allah Ta'ala yang artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari nabi-nabi dan dari kaummu sendiri, dari Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh. Ibrahim alaihissalam adalah ulul azmi yang paling mulia setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim adalah nabi yang ditemui oleh Nabi di langit ketujuh yang tengah bersandar di Baitul Ma'mur, di mana setiap harinya ada 70.000 malaikat yang masuk ke dalamnya dan tidak kembali lagi. Adapun yang tertera dalam hadis Syuraik bin An-Numair dari Anas,
Hadis Isra bahwasanya Ibrahim berada di langit ke-6, sedangkan Musa berada di langit ke-7. Namun dalam hadis tersebut Syuraik memiliki cacat. Imam Ahmad berkata bahwasanya sesungguhnya orang yang mulia, putra orang mulia adalah Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim Khalilur Rahman. Adapun dalil yang menunjukkan bahwa Ibrahim lebih utama dari Musa adalah hadis yang berbunyi, adapun syafaat yang ketiga ditunda hingga hari di mana semua makhluk mengarah kepadaku, hingga Ibrahim pun juga mengarah kepadaku. Kedudukan terpuji inilah yang telah dikabarkan oleh Nabi. Aku adalah penghulu Bani Adam pada hari kiamat dan tidak membanggakan diri. Kemudian beliau menyebutkan upaya manusia untuk meminta syafaat kepada Adam, lalu kepada Nuh, lalu kepada Ibrahim, lalu kepada Musa, lalu kepada Isa. Mereka semua tidak sanggup memberikannya hingga akhirnya mereka mendatangi Muhammad SAW. Aku dapat memberi syafaat, aku yang dapat memberi syafaat. Kemudian disebutkan dalam hadis di atas, Ali bin Abdullah menceritakan kepada kami, Yahya bin Sa'ad telah menceritakan kepada kami bahwasannya, wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling mulia? Beliau menjawab, yang paling mulia adalah orang yang bertakwa. Orang yang pertama berkata, bukan itu yang kami tanyakan. Beliau bersabda, yang mulia adalah Nabiullah Yusuf, putra seorang Nabiullah, putra Khalilullah. Mereka berkata, bukan itu yang kami tanyakan. Lalu apa yang kalian tanya tentang orang-orang Arab yang paling mulia? Mereka menjawab, benar. Beliau bersabda, yang terbaik dari mereka di masa jahiliyah adalah terbaik dari mereka pada masa Islam jika mereka benar-benar memahami. Saya berkata, Imam Bukhari menyebutkan sanadnya tempat yang lain dari hadis keduanya serta hadis Ubaidah bin Sulaiman. Jadi ini berkaitan tentang perawi hadis serta sanad-sanad hadis. Bukhari dan Muslim meriwayatkan dalam kitab As-Sahihaini dari hadis Sufyan As-Sawri dan Syu'bah bin Al-Hajj. Keduanya dari Mughirah bin Nu'man An-Nakhi Al-Kufi dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas. Keutamaan tersebut tidak berarti lebih utama dari pemilik kedudukan yang terpuji atau maqam mahmud, yaitu Nabi Muhammad. Sebab kedudukan itulah yang diharapkan oleh semua makhluk sejak generasi awal hingga generasi akhir. Adapun hadis yang lain diungkapkan oleh Ahmad bahwasanya yang demikian itu adalah Ibrahim. Maksud dari Khalilullah, makhluk sebaik-baik makhluk adalah Ibrahim alaihissalam. Kesemuanya tidak menafikan apa yang telah diriwayatkan oleh Nabi secara khawatir atau secara mutawatir bahwa beliau adalah penghulu manusia di hari kiamat kelak. Dikarenakan Ibrahim adalah seorang rasul yang paling utama dan ulul azmi yang paling mulia setelah Nabi Muhammad, maka seorang yang melaksanakan sholat diperintahkan untuk berdoa dalam tasyahudnya sebagaimana yang telah diriwayatkan dalam kitab Sahihaini. Wahai Rasulullah, kami telah mengetahui bagaimana bertaslim kepadamu, lalu bagaimana bersolawat kepadamu. Beliau bersabda, ucapkanlah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Para ulama mengatakan, yakni senantiasa menyempurnakan apa yang telah diperintahkan kepadanya dan melaksanakan seluruh cabang keimanan. Ketika Ibrahim melaksanakan urusan yang agung, maka ia tidak dapat melalaikan urusan yang kecil. Ketika menunaikan tugas yang besar, ia pun tidak melupakan tugas yang sepele. Disebutkan dalam kitab Sahih Muslim, Rasulullah bersabda, 10 hal termasuk fitrah adalah menipiskan kumis, memelihara jenggot, siwak, istiqsyak atau menghirup air kemudian mengeluarkannya, memotong kuku, membasuh sela-sela jari, mencabut bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan, serta istinja. Hal ini akan dijelaskan dalam pembahasan bagaimana Nabi Ibrahim melaksanakan khitan. Kesimpulannya bahwasanya ketika Ibrahim melaksanakan keikhlasan kepada Allah dan khusyuk dalam ibadah yang besar, maka ia pun tidak melalaikan hal-hal yang berkaitan dengan kemaslahatan badannya. Ia telah memelihara serta memberikan hak bagi setiap anggota tubuhnya berupa perawatan, perbaikan, membuang kotoran-kotoran yang ada di tubuhnya seperti rambut, kuku yang melebihi batas atau kotoran yang lain. Kesemuanya terkandung dalam firman Allah yang disebutkan dalam Quran surat An-Najm ayat 37. Al-Hafidh Abu Bakar Al-Bazzar berkata, Ahmad bin Sanan Al-Qotton Al-Wasti telah menceritakan kepada kami
Rasulullah bersabda, sesungguhnya di dalam surga ada sebuah istana. Aku mengira bahwa beliau bersabda terbuat dari permata yang tidak ada kerusakan di dalamnya, yang disediakan oleh Allah untuk Ibrahim sebagai tempat tinggal. Saya berkata, sekiranya tidak ada ilah di atas, niscaya hadis tersebut sesuai dengan syarat sahih. Namun Bukhari Muslim tidak meriwayatkannya, jadi masih kategori kekuatan hadisnya begitu lemah ya. Kemudian Imam Ahmad berkata, Yunus dan Hajin telah menceritakan kepada kami, keduanya berkata, Rasulullah SAW bahwasanya beliau bersabda, para nabi dinampakkan di hadapanku. Aku melihat Musa adalah orang yang sangat kurus, seperti orang yang berasal dari daerah Syanu'ah. Aku melihat Isa bin Maryam yang menyerupai Urwah bin Mas'ud. Aku melihat Ibrahim mirip seperti Dihyah. Hadis ini merupakan riwayat dari Imam Ahmad dari jalur lafaz seperti yang tertera tadi, yakni dari Yunus dan Hajin. Imam Ahmad berkata, Rasulullah bersabda, aku pernah melihat Isa bin Maryam, Musa dan Ibrahim. Adapun Isa berkulit kemerah-merahan, berambut keriting dan berdada lebar, sedangkan Musa berbadan besar. Para sahabat bertanya, lalu bagaimana dengan Ibrahim? Beliau bersabda, lihatlah sahabat kalian ini, yakni diri Rasulullah sendiri. Imam Bukhari berkata, Banan bin Amr telah menceritakan kepada kami, Rasulullah SAW bahwasanya ia pernah mendengar Ibnu Abbas pernah diberitahukan oleh orang tentang Dajjal, bahwasanya di antara kedua matanya terdapat tulisan kafir. Saya tidak mendengarnya. Kemudian ia berkata, Rasulullah bersabda, adapun Ibrahim, maka lihatlah kepada sahabat kalian ini, yakni diri Nabi. Sedangkan Musa berambut keriting, Adam berada di atas unta merah yang ditarik dengan tali yang dikalungkan pada hidungnya, seolah-olah aku melihatnya turun dari lembah. Bukhari dan Muslim juga meriwayatkan dari Muhammad bin Al-Musanna, dari Ibnu Abi Edi, dari Abdullah Al-Aun. Ibnu Jarir menyebutkan dalam kitab tarikh bahwa Ibrahim dilahirkan di masa Raja Namrud bin Kan'an. Ada yang mengatakan raja tersebut adalah Az-Zuhaq, seorang raja yang masyhur yang sering dijuluki Raja 1000 tahun. Raja tersebut terkenal sangat semena-mena dan zalim. Sebagaimana orang mengatakan ia berasal dari Bani Rasib, yang mana Nuh alaihi salam ditulis kepada mereka. Bani Rasib. Saat itu ia adalah seorang raja yang memiliki kekayaan berlimpah. Disebutkan bahwa suatu ketika muncul sebuah binatang yang dapat menutupi cahaya matahari dan bulan. Orang-orang saat itu merasa tercengang dan Namrud pun merasa kaget. Namrud mengumpulkan para dukun dan ahli ramalnya, kemudian bertanya kepada mereka tentang kejadian itu. Mereka menjawab, akan lahir seorang anak dari rakyatmu yang akan menggulingkan kekuasaanmu. Mulai saat itu Namrud memerintahkan untuk melarang kaum laki-laki menikah dengan kaum perempuan, juga memerintahkan untuk membunuh anak yang lahir mulai detik itu. Sedangkan Ibrahim juga terlahir di masa tersebut, namun Allah melindunginya dari kejahatan orang kafir. Ibrahim tumbuh berkembang menjadi seorang pemuda yang cerdas dan ditumbuhkan oleh Allah menjadi seorang yang baik, hingga terjadi suatu peristiwa di mana Ibrahim menggulingkan Raja Namrud. Ibrahim lahir di daerah Asus. Ada yang mengatakan di Babilonia, ada yang mengatakan di Sawat, di sekitar Kautsa. Telah disebutkan sebelumnya sebuah riwayat dari Ibnu Abbas yang menyebutkan bahwa Ibrahim lahir di Barzah, sebelah timur kota Damaskus ya. Setelah Allah membinasakan Namrud melalui kekuasaannya, maka Ibrahim pindah ke Haran, kemudian di daerah Syam dan tinggal di daerah Lia, sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya. Ibrahim memiliki dua orang anak, yaitu Ismail dan Ishak. Sarah meninggal dunia sebelum Ibrahim di sebuah perkampungan bernama Habrun di daerah Kan'an. Saat itu Sarah berumur 129 tahun. Sebagaimana yang telah disebutkan oleh kalangan ahlul kitab, Ibrahim merasakan kesedihan yang mendalam, bahkan sempat menangis. Kemudian Ibrahim membeli sebidang tanah dari seorang yang bernama Afron bin Sakhr seharga 400 mitkol, kemudian mengubur Sarah di tempat itu. Mereka mengatakan Ibrahim melamarkan anaknya Ishak dan menikahkannya dengan Rifqo bin Badnail bin Nahur bin Tarikh. Ya. Ibrahim mengutus salah seorang pelayannya untuk membawa wanita tersebut beserta ibu susuannya dan budak-budaknya dengan mengendarai unta.
Mereka mengatakan setelah itu Ibrahim menikah dengan Qoturo dan melahirkan anak-anaknya yang antara lain Zamron, Yakshan, Madan, Madian, Syiyat, dan Syus. Mereka menyebutkan bahwa anak-anak Qoturo tersebut tidak memiliki anak-anak sama sekali. Ibnu Asakir meriwayatkan dari sejumlah salaf berkaitan dengan kabar ahlu kitab tentang kisah datangnya malaikat maut kepada Ibrahim. Hanya Allah yang mengetahui kesahihan berita itu. Ada yang mengatakan bahwa Ibrahim wafat secara tiba-tiba. Demikian halnya Daud dan Sulaiman. Adapun yang disebutkan oleh ahlu kitab dan lainnya bertentangan dengan hal itu. Mereka mengatakan bahwa Ibrahim mengalami sakit dan wafat ketika berumur 175 tahun. Ada yang mengatakan 90 tahun. Ibrahim dikebumikan di sebidang tanah di daerah Habrun al-Haidzi di sisi istrinya Sarah yang berletak di lahan pertainan Afron al-Haidzi. Yang mengubur Ibrahim adalah Ismail dan Ishak. Semoga Allah Ta'ala melimpahkan salawat dan salam kepada mereka semua. Ada sebuah dalil yang menunjukkan bahwa Ibrahim hidup selama 200 tahun sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibnu Al-Kalbi. Abu Hatim bin Hibban berkata dalam kitab sahihnya Al-Muhafal bahwasanya Abu Hurairah bahwa Nabi bersabda, Ibrahim berkhitan dengan Al-Qadum, sejenis kapak, ketika berumur 120 tahun. Setelah itu ia menjalani hidupnya selama 80 tahun. Al-Hafidh Al-Asakir meriwayatkan secara mauquf dari jalur Ikrimah bin Ibrahim dan Ja'far bin Al-Aun Al-Amri dari Yahya bin Sa'id dari Abu Hurairah. Kemudian Ibnu Hibban berkata kabar berita yang batil telah menyebutkan pendapat orang yang menganggap bahwa hadis di atas adalah marfu adalah isapan jempol belaga. Ya. Al-Hafidh Ibnu Asakir telah meriwayatkan dari jalur Yahya bin Sa'id dari Ibnu Ajlan dari ayahnya dari Abu Hurairah dari Nabi, saya berkata yang tertera dalam hadis sahih bahwasanya Ibrahim berkhitan ketika memasuki umur 80 tahun. Dalam sebuah riwayat ketika umur 80 tahun. Ya. Muhammad bin Ismail Al-Hasini Al-Wasiti mengatakan ada beberapa tambahan sebagaimana yang ia sebutkan dalam tafsir Al-Waqi. Abu Muawiyah telah menceritakan kepada kami dari Yahya bin Sa'id, dari Sa'id bin Musayyab, dari Abu Hurairah ia berkata, Ibrahim adalah orang yang pertama kali memakai celana, menggosok-gosok kepala, mencukur bulu kemaluan, dan berkhitan ketika berumur 120 tahun. Setelah itu ia menjalani hidupnya selama 80 tahun. Ibrahim adalah orang yang pertama kali menerima tamu dan orang yang pertama kali tumbuh uban. Jadi orang yang pertama kali memiliki uban adalah Nabi Ibrahim. Malik mengatakan dari Yahya bin Sa'id bin Musayyab, ia berkata Ibrahim adalah orang yang pertama kali menerima tamu, berkhitan, menipiskan kumis, dan yang pertama kali melihat uban. Ibrahim berkata, wahai Rabbu, apa ini? Allah Ta'ala menjawab, itu adalah kebesaran wahai Ibrahim. Ibrahim berdoa, wahai Rabbu, tambahkanlah kebesaran untukku. Ditambahkan pula, Ibrahim adalah orang yang pertama kali menipiskan kumis, mencukur bulu kemaluan, dan memakai celana. Jadi orang yang pertama kali memakai celana adalah Nabi Ibrahim. Kuburan Ibrahim, Ishak, dan Yakub berada dalam bangunan persegi 4 yang dibangun oleh Sulaiman bin Daud. Jadi yang membangun makam Nabi Ibrahim adalah Sulaiman, keturunan anak keturunannya, ya, di daerah Habrun, yaitu daerah yang sekarang dikenal dengan nama Al-Khalil. Hal ini diperoleh secara mutawatir dari generasi ke generasi sejak zaman Bani Israel hingga zaman kita saat ini, yang menyebutkan bahwa kubur Ibrahim berada dalam bangunan persegi 4. Namun tidak ada hadis yang sahih dari Rasulullah yang menunjukkan secara pasti tempatnya. Hendaklah tempat tersebut dihormati dan sekitar tempat tersebut jangan sampai diinjak-injak, ya. Ibnu Asakir telah meriwayatkan dengan sanadnya hingga sampai pada Wahab bin Munabih. Ia berkata, di kubur Ibrahim Al-Khalil terdapat sebuah batu yang bertuliskan di belakangnya, wahai Tuhanku, orang tidak tahu masa depannya, orang akan mati bila telah datang ajalnya. Ketika ajal telah dekat di pundaknya, maka segala usahanya tidak bermanfaat lagi. Bagaimana mungkin dapat hidup selamanya seseorang yang sebelumnya tidak ada yang menemui seseorang di kubur kelak selain amalnya. Anak yang pertama dari Nabi Ibrahim, Ismail, yang lahir dari kandungan Hajar al-Qibtiyah al-Mistiyah. Kemudian Ishak yang lahir dari kandungan Sarah, putri pamannya sendiri, ya, Sarah. Selanjutnya Ibrahim menikah dengan Qoturo.
binti Yakton al-Kan'aniyah yang melahirkan 6 orang anak, Madian, Zamron, Saroj, Yakshan, Nusyuk, dan yang keenam belum diberi nama. Kemudian Ibrahim menikah dengan Hajun binti Amin, kemudian melahirkan 5 anak, Kisan, Suraj, Amin, Laton, dan Nafis. Itulah di antara anak-anak dari Nabi Ibrahim. Demikianlah kisah dari Nabi Ibrahim dari awal beliau menjalankan dakwah sampai ajal menjemputnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang kisah dari Nabi Lut alaihi salatu wassalam. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.